Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rains yang menjabat hanya 1 tahun mulai dari 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Rell, yang menjabat dari tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Rell, berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan, sewaktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu keserakahannya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena oleh VOC. Oleh karena itu, tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal. Sebagai contoh, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu oleh tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC, Lawrence Rell, digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon-Koon. YP Koon dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka YP Koon mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Jayakarta akhirnya dapat diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh YP Koon pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan Belanda. Kota baru ini dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. YP Koon adalah gubernur jenderal yang ambisius untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Disertai dengan sikap congkak dan tindakan yang kejam, YP Koon berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Pertama, merebut pasaran produksi pertanian. Biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Tetapi yang penting, VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Cara-cara yang dilakukan di samping dengan kekerasan dan peperangan juga melakukan politik adu domba. 4.
VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli, serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal. Kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba itu kemudian menjadi kebiasaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahannya di Indonesia. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, maka pada tahun 1623, Y.P. Kun kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, Y.P. Kun diminta kembali ke Batavia. Tahun 1627, Y.P. Kun tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. Y.P. Kun semakin congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera terus dilakukan. Rakyat pun semakin menderita. Pada masa jabatan yang kedua, terjadi serangan tentara Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung ke Batavia. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis. Batavia dijadikan markas Beskar VOC. Semua kebiasaan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. Selain itu, Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia menjadi pusat perdagangan dan jalur yang menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Apalagi Nusantara di bagian timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama, maka posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin strategis dalam perdagangan rempah-rempah. VOC semakin bernafsu dan menunjukkan keserakahannya untuk menguasai wilayah Nusantara yang kaya rempah-rempah ini. Tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Politik divide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh, Mataram Islam yang merupakan kerajaan kuat di Jawa akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. Hal ini terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC, Raja Pakubuwana II yang sedang dalam keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan kerajaan Mataram Islam kepada VOC pada tahun 1749. Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan besar di luar Jawa berusaha ditaklukkan. Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruhnya di Sumatera, VOC berhasil menguasai Malaka. Hal ini terjadi setelah VOC mengalahkan saingannya, yakni Portugis pada tahun 1641. Berikutnya, VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia, di bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Dari Makassar, VOC juga berhasil memaksakan kontrak dan monopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan. Pelaksanaan monopoli di kawasan ini dilaksanakan melalui pelayaran Hongi. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin luas. Untuk mempertahankan kebijakan monopoli di tiap daerah yang dipandang strategis, maka armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Sebagai contoh, Benteng Dorstad yang dibangun di Saparua, Benteng Nassau di Banda,
Di Ambon sudah ada Benteng New Victoria, Benteng Oranye di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makassar. VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Irian atau Papua, yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Penduduknya juga masih bersahaja dan primitif. Orang Belanda yang pertama kali sampai ke Irian adalah Willem Jans. Bersama armadanya, rombongan Willem Jans menaiki kapal Duik dan berhasil memasuki tanah Papua pada tahun 1606. Willem Jans ingin mencari kebun tanaman rempah-rempah di sana. Tahun 1616 sampai 1617, Le Maire dan William Schouten mengadakan survei di daerah pantai timur Laut Irian dan menemukan kepulauan Admiralty, bahkan sampai ke New Ireland. Pada waktu itu, orang-orang Belanda sangat memerlukan bantuan budak, maka banyak diambil dari orang-orang Irian. Pengaruh VOC di Irian semakin kuat. Bahkan pada tahun 1667, pulau-pulau yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan kerajaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC. Dengan demikian, daerah pengaruh dan kekuasaan VOC sudah meluas di seluruh Nusantara. Penguasaan atas Papua atau Irian oleh VOC ini terutama terjadi setelah melihat Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di beberapa tempat di Indonesia, seperti penguasaan atas Bengkulu. Memahami uraian di atas, jelas bahwa VOC yang merupakan kongsi dagang itu berangkat dari usaha mencari untung, kemudian dapat menanamkan pengaruh serta kekuasaannya di Nusantara. Fenomena ini juga terjadi pada kongsi dagang milik bangsa Eropa yang lain. Artinya, untuk memperkokoh tindakan monopoli dan memperbesar keuntungannya, orang-orang Eropa itu harus memperbanyak daerah yang dikuasai atau disebut sebagai daerah koloninya. Tidak hanya daerah yang dikuasai secara ekonomi, kongsi dagang itu juga ingin mengendalikan secara politik atau memerintah daerah tersebut. Bercokollah kemudian kekuatan kolonialisme dan imperialisme.